Awal abad ke-20 adalah masa pergolakan besar di Rusia. Revolusi meletus, kerajaan tumbang, dan industri melahirkan tubuh-tubuh baru. Tubuh para tentara, tubuh pekerja pabrik, dan tubuh massa yang terorganisir. Kemudian, dalam lanskap yang berubah sangat cepat itu, Vsevolod Meyerhold, seorang sutradara teater visioner, berkeyakinan bahwa panggung tidak lagi bisa dipenuhi dengan gaya yang lama. Realisme psikologis ala Stanisławski, tempat dulu ia bernaung, dianggapnya tidak lagi cukup untuk menangkap denyut zaman. Tubuh aktor menurut Meyerhold harus bisa menjadi simbol revolusi. Keras, presisif, mekanis, dan kolektif. Tubuh yang tidak lagi sekadar mengekspresikan batin individu, melainkan menjadi representasi energi sosial dan politik yang sedang mendidih. Vsevolod Emilievic Meyerhold lahir pada 9 Februari 1874 di Penza, Rusia, dari keluarga pedagang keturunan Jerman. Awalnya ia menempuh pendidikan hukum, namun gairahnya membawanya ke dunia seni peran. Ia masuk ke Moscow Art Theater yang didirikan oleh Konstantin Stanisławski dan sempat menjadi aktor di bawah bimbingannya. Namun tak lama kemudian, Meyerhold mulai merasa metode realisme psikologis Stanisławski terlalu sempit untuk menggambarkan kompleksitas kehidupan modern. Ia keluar dari Moscow Art Theater dan memulai jalannya sendiri sebagai sutradara, mencari bentuk teater yang lebih eksperimental, lebih fisikal, dan lebih selaras dengan denyut sosial politik zamannya. Sejak awal 1900-an, Meyerhold aktif mengarahkan berbagai produksi, mulai dari drama simbolis, komedi satir, hingga karya avant-garde. Namanya mencuat sebagai salah satu sutradara paling inovatif di Rusia. Ia mengubah cara aktor berlatih. Tidak hanya itu, ia pun mengubah cara penonton melihat pertunjukan. The actor executes two dactyls. The actor falls to the floor. He draws his legs and arms together. Dalam perjalanannya sebagai sutradara, Meyerhold makin yakin bahwa teater yang hanya mengejar psikologi batin terasa usang di tengah masyarakat industri yang menuntut presisi, kecepatan, dan kerja kolektif. Dari sinilah lahir gagasannya tentang biomekanika, sebuah pendekatan baru di mana tubuh aktor diperlakukan layaknya mesin, yang tidak hanya bergerak dengan efisiensi, tetapi juga berpikir dengan kesadaran penuh. Meyerhold menggagas biomekanika bukan sekadar gaya pertunjukan, melainkan metode pelatihan yang menyeluruh bagi aktor. Baginya, aktor bukan sekadar pengucap teks, melainkan seorang pekerja teater yang tubuhnya harus diasah layaknya instrumen musik. Seorang pianis melatih jarinya untuk mencapai presisi nada. Demikian pula seorang aktor harus melatih tubuhnya agar mampu menghasilkan ekspresi yang tajam, terkendali, dan komunikatif. Latihan ini berpusat pada etude biomekanis, rangkaian gerakan singkat yang dirancang menyerupai pola kerja fisik seperti mengangkat, menahan, melempar, melompat, atau mengayun. Namun etude bukanlah sekadar senam atau akrobat. Di dalamnya terdapat prinsip kesadaran penuh, bagaimana tubuh merespon ruang, bagaimana energi ditransfer dari satu gerak ke gerak berikutnya, serta bagaimana timing dan ritme dijaga agar setiap tindakan memiliki kejelasan. Meyerhold menegaskan bahwa setiap seni adalah organisasi atau pengaturan dari materinya sendiri. Aktor tidak seperti seniman lain, pada saat yang sama ia adalah materi sekaligus pengaturnya. Oleh karena itu, aktor harus mampu bergerak dan berpikir. Karena itu pula, ia menolak anggapan bahwa pelatihan aktor hanya sekadar soal fisik. Baginya, aktor sejati adalah aktor yang berpikir. Setiap gerak harus lahir dari kesadaran, bukan otomatisasi. Setiap etude adalah latihan untuk merancang tindakan, mengantisipasi konsekuensi gerak, dan mengelola energi. Tubuh dan pikiran dilatih untuk bekerja simultan. Aktor tidak hanya bergerak, tetapi juga mengetahui mengapa ia bergerak dan apa
makna dari gerakan itu. Meyerhold bahkan pernah berkata dengan tegas, latihan, latihan, latihan. Tetapi kalau hanya latihan tanpa berpikir, maka tidak. Terima kasih. Saya tidak membutuhkan aktor yang hanya bisa berlatih, tetapi tidak bisa berpikir. Prinsip utama biomekanika adalah keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Sebuah gerak dimulai dengan kesiapan, outcast, dilanjutkan dengan aksi, dan diakhiri dengan konfirmasi atau penyelesaian. Setiap tahap menuntut kontrol penuh atas kapan tubuh harus tegang dan menghasilkan energi, dan kapan ia harus melepas ketegangan agar energi bisa mengalir. Dengan demikian, tubuh aktor harus dilatih sehingga siap digunakan kapan saja. Ibarat busur panah yang terentang, penuh potensi, siap dilepaskan kapan saja. Lebih jauh lagi, Meyerhold melihat panggung sebagai mesin kolektif. Karena itu, biomekanika tidak hanya melatih aktor secara individu, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif. Setiap aktor dipandang seperti roda dalam sebuah mesin. Presisi seorang aktor akan sia-sia jika tidak selaras dengan ritme rekan-rekannya. Dari sinilah lahir tuntutan Meyerhold atas disiplin, ketepatan, dan koordinasi ekstrim di antara para aktor. Bagi Meyerhold, biomekanika bukan sekadar metode pelatihan fisik. Ia adalah cara membentuk aktor baru. Aktor yang tubuhnya efisien seperti mesin, pikirannya tajam seperti perancang, dan tindakannya lahir dari perpaduan kesadaran personal dan kolektif. Inilah tubuh mekanis yang ia bayangkan dan ia maksudkan. Tubuh yang mampu menyuarakan semangat revolusi di atas panggung. Prinsip biomekanika Meyerhold tidak berhenti di ruang latihan. Ia mengintegrasikannya langsung ke dalam dramaturgi pertunjukan. Panggung bukan lagi tempat untuk menampilkan drama psikologis, melainkan laboratorium gerak di mana tubuh-tubuh aktor bekerja sama bersama menciptakan ritme kolektif. Dalam The Magnanimous Cuckold karya Vernon Kramling misalnya, Meyerhold merancang panggung seperti mesin industri. Para aktor bergerak dengan presisi mekanis, penuh lompatan, putaran, dan pola ritmis yang meniru kerja pabrik. Tubuh menjadi simbol dari revolusi industri dan kolektivitas sosialisme yang sedang dibangun. Produksinya atas The Government Inspector karya Gogol juga memperlihatkan gaya ini. Alih-alih mementaskan komedi realis, Meyerhold mengubahnya menjadi satir fisikal yang grotes, aneh. Gerak aktor dilebih-lebihkan, ritme dipercepat, dan panggung dipenuhi energi teatrikal yang jauh dari konvensi naturalis. Dalam Misteri Bauer karya Mayakovsky, dramaturgi Meyerhold sepenuhnya politis. Tubuh-tubuh aktor diatur dalam pola koreografi kolektif untuk menggambarkan perjuangan kelas. Di sini, tubuh adalah alat agitasi revolusioner, bukan lagi medium ekspresi individual. Bagi Meyerhold, latihan tubuh tidak bisa dilepaskan dari ideologi. Biomekanika adalah refleksi dari tubuh pekerja industri, disiplin, terukur, efisien, dan kolektif. Dalam pandangan ini, tubuh aktor adalah tubuh sosial, bentuk seni yang sejalan dengan semangat revolusi. Namun, sejarah berbalik. Di era Stalin, eksperimen artistik semacam ini dianggap berbahaya. Biomekanika dicap formalistik, anti-realis, dan bertentangan dengan doktrin realisme sosialis. Pada 1940, Meyerhold ditangkap, disiksa, dan akhirnya dieksekusi. Teori-teorinya dilarang, sekolahnya ditutup, dan banyak catatan kerjanya dimusnahkan. Meyerhold dipersekusi. Ironisnya, justru setelah kematiannya, gagasan Meyerhold terus hidup. Biomekanika menjadi inspirasi bagi teater fisik abad ke-20, mempengaruhi Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, hingga praktik-praktik teater kontemporer yang menempatkan tubuh sebagai pusat penciptaan.
Meyerhold melihat tubuh aktor bukan sebagai salinan realitas, melainkan sebagai sebuah mesin yang bisa menciptakan realitas baru. Dari ruang latihan biomekanika hingga pertunjukannya, ia membuktikan bahwa tubuh adalah medan revolusi estetik sekaligus politik. Sampai hari ini, ketika kita hidup di dunia yang menuntut kecepatan, presisi, dan kerjasama, dari pabrik modern hingga dunia digital, gagasan Meyerhold masih terasa relevan. Ia mengingatkan bahwa tubuh bukan sekadar wadah, melainkan pikiran yang bergerak, sebuah kesadaran yang hidup dalam ritme, timing, dan relasi dengan orang lain. Lebih dari itu, Meyerhold menawarkan respon lain pada konsep individualisme. Baginya, aktor bukanlah bintang tunggal yang menonjolkan ego personal, melainkan bagian dari mesin kolektif yang hanya berfungsi bila semua roda bekerja selaras. Pandangan ini terasa penting di zaman sekarang, ketika dunia seringkali menekankan pencapaian personal dan branding individu. Biomekanika mengajarkan bahwa kekuatan justru muncul dari keselarasan, disiplin kolektif, dan dari kesadaran bahwa setiap tindakan yang kita perbuat berdampak bagi orang lain. Ufi Dimsyah.